bagaimana kita membangun budaya pelayanan prima, sehingga nantinya ini menjadi bukan hanya kebiasaan yang biasa-biasa saja menurut saya, tetapi harus menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, artinya dengan sendirinya bahwa segala layanan yang kita berikan kepada pelanggan itu menjadi hal yang kewajiban kita untuk kita berikan. Ya, baik. Udah, Pak. Ya, jadi kita coba lihat ya. Mungkin kalau pelayanan prima sudah pernah kita dengar semua, tetapi kadang-kadang kita belum memahami apa sesungguhnya itu pelayanan prima. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, pengertian dari pelayanan prima atau excellent services ini adalah upaya instansi, organisasi atau penyedia barang dan jasa. Nah, maksudnya kalau dalam konteks ini adalah upaya Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi kita sendiri di sini sebagai sebuah organisasi menyediakan barang dan jasa, ya. Kemudian menyampaikan informasi, menyampaikan layanan yang diberikan atau produk kepada pelanggan. Nah, ini saya kasih warna merah pelanggan di sini. Ya. Dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai. Jadi Bapak Ibu, di dalam pengertian pelayanan prima yang akan kita berikan, itu tujuan utamanya adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Ya. Nah, dalam pengertian ini kira-kira apa yang menjadi pelanggan? Kita. Jadi pelanggannya Poltekkes Kemenkes Kupang. Ya, nanti kita bisa lanjutkan dulu ya. Siapa sebenarnya pelanggan kita sehingga kita harus memberikan. Pengertian berikutnya, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan dengan kualitas melebihi harapan pelanggan. Jadi kalau dia sudah melebihi harapannya, berarti itu bisa dikategorikan sebagai pelayanan prima. Ya, misalnya dia mengharapkan atau kita sediakan satu, kemudian dia mendapatkan dua layanan, artinya itu sudah melebihi harapan dia. Yang timbul adalah kepuasan. Jadi ini harapan terakhir ya, Bapak Ibu semua. Kemudian harapan-harapan pelanggan antara lain bisa kita lihat di sini, misalnya memperoleh kejelasan informasi pelayanan. Nah, ini mungkin menjadi hal yang paling penting, Bapak Ibu, ketika misalnya seorang pelanggan datang ke kita, kemudian dia menanyakan sesuatu kepada kita. Nah, harapannya dia adalah memperoleh penjelasan informasi pelayanan. Ya, apa saja menjadi pelayanan di Poltekkes? Ya, ada di belakang nanti kita jelaskan. Kemudian rasa nyaman dan aman. Nah, ini juga penting. Kalau orang dilayani dengan rasa aman, menimbulkan rasa nyaman bagi dirinya, tentu ini kan menimbulkan kepuasan. Nah, ini harapan kita ya. Ya. Kemudian segera dapat dilayani. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang-kadang bisa kita lihat ya, kalau misalnya kita ke suatu kantor atau instansi, nah ini kita bisa nilai layanan yang diberikan oleh kantor atau organisasi tersebut apakah segera atau tidak. Ya, ini bisa kita ukur ya. Dan ini di dalam jenis pelayanan diberikan itu memang sudah harus ada ini, baru disebut sebagai pelayanan prima. Jadi ada time limitnya atau batas waktu. Ya, kalau misalnya orang datang ingin mendapatkan layanan yang cepat, lalu kita misalnya tidak segerakan, bahkan berhari-hari, nah itu kan orang tidak akan datang untuk mendapatkan layanan yang serupa lagi. Nah ini. Kemudian dilayani oleh petugas yang profesional. Nah ini Bapak Ibu ya, nah ini kan perlu untuk menjadi pelayan yang baik, itu kan kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang akan kita layani. Jadi diharapkan petugas profesional dalam memberikan pelayanan. Kemudian adil. Nah, dilayani dengan adil. Maksudnya ya kadang-kadang ya kalau kita ke suatu tempat, misalnya karena keluarga dia didahulukan, atau karena teman dia didahulukan. Padahal kita sudah mengantri dari
tadi misalnya kok tidak dilayani. Jadi itu konsepnya adalah pelayanan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Jadi yang disebut dengan pelayanan prima juga dilayani dengan adil pelanggan kita, ya. Kemudian dipahami keinginannya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang misalnya di Poltekkes ya, ada tamu yang datang. Ya, kalau kita ingin melayani mereka secara profesional dan disebut yang pelayanan prima, jadi orang yang datang ini tidak mesti harus duduk berjam-jam di situ ya. Kita tanyakan, Ibu, Bapak perlu apa, datang ke sini, mau ketemu siapa. Nah, itu sudah menjadi apa ya? Langkah awal sebenarnya kita memahami keinginan pelanggan. Nah, ini Bapak Ibu, terutama teman-teman yang berhubungan langsung dengan pelayanan. Ya. Kemudian mudah menghubungi petugas, mudah atau petugasnya mudah dihubungi. Nah, kadang-kadang kita menjumpai kondisi ini kan ya petugas judes atau susah dihubungi ya. Ya, bahkan tidak menjawab telepon atau tidak menjawab WA. Padahal kita menanyakan sesuatu yang penting, ya. Jadi beberapa hal ini adalah merupakan harapan pelanggan, Bapak Ibu ya, atau harapan pengguna layanan. Nah, apakah ini terjadi di Poltekkes? Apakah para pelanggan Poltekkes yang datang ingin mendapatkan pelayanan juga berharap seperti ini? Ya tentu, saya pikir semua orang yang datang ke kita itu mengharapkan pelayanan yang seperti ini. Jadi cepat, kemudian menimbulkan rasa aman dan nyaman, segera dilayani dan seterusnya. Ya, ini pelayanan prima atau excellent service, Bapak Ibu. Jadi melampaui harapan pelanggan tadi ya. Ya, jadi ini kalau sudah bisa melampaui harapan pelanggan, kemudian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dan dia berkesinambungan. Jadi tidak putus pada satu kali layanan, kemudian habis itu tidak terstruktur lagi. Nah, ini komponen-komponen dari pelayanan prima. Nah, kemudian pertanyaannya, kadang-kadang kalau kita bicara pelayanan prima ini kan enak didengar, kadang susah juga kita mengimplementasikannya. Nah, lalu bagaimana sih cara menghadirkan pelayanan prima? Atau bagaimana cara menyampaikannya kepada pelanggan kita. Jadi ada 3 hal di sini, ya. Mudah-mudahan teman-teman di Tendik, kemudian di CS, para supir dan security bisa ya mengikuti. Saya pelan-pelan ini, jadi saya pelan-pelan. Yang pertama adalah physical performance. Jadi ini penampilan prima. Ya, jadi ada 3 cara kita menyampaikan atau menghadirkan pelayanan prima, yaitu penampilannya harus prima, kemudian penyampaiannya juga harus oke, gitu ya, service delivery-nya, kemudian kompetens. Jadi petugas itu punya kemampuan atau punya kompetensi yang prima. Ya, coba kita lihat satu-satu ya. Ya, kita lihat satu-satu. Untuk penampilan yang prima itu seperti apa sih, Bapak Ibu? Ya, saya yakin kita semua sudah sering ke toko ya, kemudian apalagi kalau ke mall atau ke bank lah, yang sering kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu. Coba kita lihat, mereka ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, salah satu hal yang mereka perhatikan atau yang mereka tonjolkan adalah di penampilan. Nah, ini jangan kita lupakan ya. Misalnya pertama pakaian. Ya. Saya contohkan di Poltekkes. Misalnya CS, mereka memiliki pakaian seragam. Sebenarnya itu dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima. Jadi orang kalau sudah lihat, oh pakaiannya itu begitu, oh kok rapi sekali ya. Nah, berarti di situ ada kesan dari para pelanggan itu, oh, oke, kami ingin mendapatkan layanan dari Anda. Ya. Ini salah satu. Kemudian ya rambut. Coba kita lihat. Kalau di bank itu kan, kalau kita masuk bank itu sangat senang kita di sana karena orang-orangnya seragamnya bagus, kemudian rambutnya sangat rapi dan sebagainya ya. Nah, make up ini ibu-ibu ini ibu-ibu make up ya. Ya. Jadi make up itu bukan berarti
ya apa ya, ini ibu-ibu yang tahu ini. Tetapi kita apa membuat penampilan jadi menarik, maksudnya seperti itu. Ya jangan sampai waktu kita memberikan pelayanan, tangan kita nongol, ujungnya kemudian kelihatan kukunya itu hitam. Nah ini bahaya ini. Lain kali orang nggak mau datang lagi. Coba aja nanti misalnya Bapak Ibu ke beli bakso, kemudian kuku si tukang baksonya itu penuh dengan tanah atau kotoran di situ. Pasti untuk datang berikutnya itu kita masih pikir 2 kali. Nah artinya si tukang bakso ini tidak memberikan layanan yang baik atau yang bagus kepada si pelanggannya. Sehingga tadi yang datang 1 kali dia tidak akan datang yang 2 kalinya. Ya, sebab kalau kita misalnya mendapatkan layanan yang baik dan melampaui harapan kita, biasanya kita cenderung untuk menggunakan kembali layanan tersebut ya. Dicoba aja Bapak Ibu. Ya. Sepatunya ya tolong dilihat ya sepatu. Jangan sampai pulang dari mana? Pulang dari sawah, kemudian tidak disemir karena cepat-cepat. Nah, waktu siap sedia misalnya nih di security nih ya, sepatu gitu kan. Nah, kelihatan di situ. Nanti orang datang, wah, sepatunya aja nggak bisa dibersihin, apalagi yang lain. Nah, ini repot nih. Ya. Ini dari sisi penampilan ya, postur tubuh ya. Yang kurus-kurus tolong dinaikkan sedikit lah berat badannya. Yang terlalu gemuk turunin. Iya, penting itu. Ya. Berat badan sama ya, kebersihan diri. Nah, kebersihan diri secara keseluruhan. Kerapian, kemudian cara senyum. Nah, ini ada yang senyum, ya senyum kita kan seribu macam senyum ya. Ada yang senyum sakit, ada yang senyum betul-betul senyum, ada yang senyum karena terpaksa. Ya jangan. Kalau layanan prima itu senyum itu adalah sedekah. Iya. Harus dengan ikhlas ya, Bapak Ibu. Ya ini terutama nih teman-teman yang berada di front office Poltekkes, atau kalau kita bahasa bisnisnya itu etalasenya Poltekkes itu ya memang Bapak Ibu yang dipersiapkan bagaimana kita memberikan layanan prima. Iya. Jadi layanan prima itu tidak serta-merta ya. Oh, besok saya memberikan layanan prima sementara kita sendiri tidak menyiapkan diri. Nah, ini. Cara berjalan, nah ini cara berjalan mati kita ini. Oke, nanti diatur ya cara jalan. Kalau sepatunya tinggi, jangan jalan di kerikil. Ya. Kalau sepatunya babunyi, jangan jalan terlalu di keramik. Ya. Cara bertutur kata. Nah, ini Bapak Ibu. Yang jadi persoalan kita nih sehari-hari ini kan antara nggak usah tamu dulu lah ya. Nggak usah tamu yang datang atau pelanggan yang datang lah. Ya, antar teman saja kita cara bertutur katanya kadang-kadang menimbulkan sakit hati, kemudian rasa benci yang berakhir dengan apa? Ya kita tidak lagi bisa menunjukkan bahwa kita ini orang yang akan memberikan layanan yang prima kepada pelanggan. Ya karena antar teman saja sudah bertutur kata yang kurang baik. Jadi kita mulai rubah ya cara kita bertutur sapa dengan teman-teman dulu lah. Di antara teman kita satu ruangan, kemudian satu kantor, dan terakhir nanti dengan pelanggan. Ya harus uji coba dulu di dalam, baru keluar. Oke. Ya bahasa tubuh, nah kadang-kadang ini kan ya mungkin maksud kita lain, orang lihatnya lain, ya bahasa tubuh ini kan persepsi ya yang muncul di sini. Ya, jadi ini Bapak Ibu, salah satu penampilan yang harus kita miliki ketika kita mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan prima. Berikutnya, ya delivery of service. Ya, kemudian kerelaan untuk melayani. Nah ini Bapak Ibu, ya melayani itu saya lihat tidak saja pelanggan, sesama kita pun ya, tidak melulu kita dengan pelanggan orang luar, tetapi sesama kita pun. Ya, antar teman, antar staf, bawahan dengan atasan, pimpinan dengan ini penting. Kerelaan untuk melayani. Kalau ini muncul Bapak Ibu dengan sendirinya kita akan sebenarnya sudah menciptakan layanan yang prima tadi. Ya. Kepedulian. Ya, kalau misalnya ada orang yang betul
betul butuh bantuan, kita harus tanyakan ke dia, ya, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa diatasi, ya. Kecepatan memberikan respon. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai orang tanya kita baru responnya 5 jam kemudian. Nah ini bahaya ya, bahaya dalam artian orang itu tidak akan tanya kembali atau tidak akan datang kembali ke Poltekkes Kupang kalau cara kita memberi respon itu tidak cepat. Nah ini salah satu syarat ya Bapak Ibu. Ya, kesediaan untuk membantu sama kepedulian, kesediaan untuk membantu. Jadi ini penting. Misalnya teman-teman di CS nih, ya, jadi jangan tunggu dulu dipanggil untuk mengerjakan sesuatu, tapi tanyakan, Pak, pekerjaan ini sudah selesai. Kira-kira apa lagi yang bisa kami bantu? Wah, mungkin ini enak sekali kali ya. Atau merasa senang mungkin orang yang mau dibantu, yaitu kita punya apa namanya konsep untuk melayani itu seperti itu. Ya, percaya diri dan sabar. Nah, ini sabar ini ya kita harus belajar banyak sabar nih ya, Bapak Ibu ya. Ya, ketika nanti pelanggan datang, kemudian mungkin dia ada sesuatu dari luar sana, dia marah-marah ke kita jangan bawa emosi ya. Ya dihadapi saja, Bapak, apa masalahnya? Mari Bapak duduk dulu, ceritakan ke saya, kira-kira persoalannya apa, nanti kita selesaikan. Jadi begitu caranya. Ya, berikan pelayanan prima. Profesional di dalam menyampaikan pelayanan dan ketaatan pada prosedur. Nah, jadi ini yang penting, kita harus taat pada prosedur yang sudah ditetapkan, bagaimana kita memberikan layanan kepada pelanggan. Ya, yang ketiga kompetensi. Nah, kompetensi ini artinya bahwa kita sebagai pemberi layanan itu harus memahami tugas dan pekerjaan. Jadi kalau misalnya hanya datang kemudian pulang, nah susah kita berharap untuk bisa memberikan layanan yang baik, Bapak Ibu. Ya, jadi pertama adalah di kompetensi ini adalah kita pahami dulu ya tugas dan pekerjaan. Kemudian yang paling penting, nah ini kita di Poltekkes ini untuk kita semua ya Bapak Ibu, tidak hanya terhadap tugas dan pekerjaan, tetapi organisasi Poltekkes. Iya, kita harus paham dulu Poltekkes ini bisnisnya dalam hal apa. Ya katakanlah misalnya sebuah toko, ya sebuah toko, misalnya toko bangunan Bapak Ibu. Jadi si pelayan di dalam toko bangunan itu dia harus pahami semua dulu. Secara keseluruhan, tujuan dari organisasi, tujuan dari toko ini untuk apa dulu. Kemudian tugas-tugas dia apa, pekerjaan-pekerjaan yang harus dia selesaikan itu apa. Tanpa itu kita ketahui atau kita pelajari, memang pada akhirnya kita tidak tidak bisa memberikan layanan yang betul-betul diharapkan oleh pelanggan. Jadi yang pertama adalah pemahaman kita terhadap organisasi, kemudian turun ke tugas dan pekerjaan. Jadi Poltekkes harus diketahui dulu ya, terutama ini teman-teman yang di Tendik, kemudian di CS, driver, kemudian security. Ya. Berikutnya adalah memahami produk juga. Jadi Poltekkes Kupang ini menghasilkan produk apa saja kepada pelanggan. Nah, ini jangan lupa kita. Nah, saya tanya dulu ini Bapak Ibu, pelanggan terbesar kita itu siapa sebenarnya ya? Pelanggan kita, jangan lupa ya. Kita harus pahami organisasi kita, tugas dan tanggung jawab kita, tapi jangan lupa kita harus juga memahami pelanggan kita. Ya, pelanggan kita jangan lupa mahasiswa. Iya. Mahasiswa yang terbesar. Jadi mahasiswa ya. Mahasiswa. Dosen saya yakin, dosen oke, karena setiap hari dosen berhadapan dengan mahasiswa. Iya, setiap hari itu tanpa mahasiswa. Jadi pelanggannya adalah mahasiswanya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, tinggal bagaimana kita memperlakukan pelanggan dengan baik. Supaya apa? Pelanggannya jadi puas. Kalau puas, dia manut sekali. Oh iya Pak, nanti kami datang karena Bapak ngajarnya bagus, karena Bapak tepat waktu, disiplin. Itu enak itu. Iya. Oke. Kemudian di selain mahasiswa, pelanggan kita Bapak Ibu, masyarakat umum ya, ada misalnya di direktorat, ada yang datang nih pakai mobil. Ya. Nah,
Yang pertama menerima tamu ini siapa? Kan security dulu, satpam ya. Nah, satpam angkat tangan, izin Pak. Ya, nanti harus dilatih khusus nih security nih. Nah, nanti saya usulkan security dilatih khusus bagaimana memberikan pelayanan prima. Ya, saya lihat ini tidak respon kita. Kadang-kadang tamu datang kita masih main HP. Wah, ini tidak prima. Kalau prima itu bila perlu 24 jam satpam berdiri. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Iya, oke. Setelah satpam dia masuk ya, diterima oleh siapa? Resepsionis di situ. Ya, meja besar-besar untuk resepsionis, kadang kosong saya lihat. Ya, coba nanti ke depan, perubahan-perubahan ini tuntutannya luar biasa Bapak Ibu, jadi orang yang datang itu perlu, saya mau menghadap direktur misalnya, jangan langsung ke direkturnya. Jadi ada prosedur, tadi ketaatan pada prosedur. Ya, setelah diterima nanti ada prosedurnya gimana dan seterusnya. Jadi orang kalau kita layani dengan baik, itu dia akan menggunakan layanan pada kali berikutnya. Jadi harapan kita sebenarnya, oh iya, saya berikan layanan ke dia dengan harapan dia menggunakan layanan tersebut pada kali berikutnya. Jadi tidak satu kali. Itu disebut pelanggan. Beda dengan konsumen ya. Kalau konsumen dia sekali datang, selesai dia. Tapi kalau pelanggan dia itu sudah apa namanya? Dia itu sudah enak, sudah menjadi apa? Sudah terbiasa dengan dia datang ke situ. Jadi apa namanya? Istilah dalam bisnis itu ada itu kalau pelanggannya. Ya. Jadi itu ada 3 hal ya yang harus kita siapkan ketika kita ingin menghadirkan pelayanan prima di organisasi kita, khususnya di Poltekkes Kemenkes Kupang. Ya, jadi kalau kita bicara dimensi mutunya ada ini ya, ada tangible, kemudian reliability, responsiveness, competence, dan courtesy. Nah, saya ingin melihat di yang kelima aja, Bapak Ibu, ya, courtesy ya, sopan santun, sikap hormat, bijaksana, dan keramahan dari para petugas yang melayani. Nah, ini sebenarnya etalasenya layanan prima kita itu di sini dulu. Ya, soal kemampuan bisa diasah, Bapak Ibu. Soal pengetahuan bisa kita pelajari, ya. Iya, lain-lain itu bisa sambil jalan. Tapi kalau hal-hal seperti ini, itu lama sekali terbentuk. Iya. Dan ini butuh waktu yang courtesy ini ya, yang terakhir ini Bapak Ibu. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu semua kita, seluruh tendik, seluruh dosen, seluruh CS, seluruh satpam, seluruh driver, dan semua kita yang ada di dalam sini, hal yang paling kita utamakanlah sikap hormat, iya, bijaksana, ramah, sopan santun. Nah ini ya, mari Bapak Ibu. Semua sudah berubah sekarang, jadi organisasi kita sudah semakin disoroti, semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, dan ini kalau sudah kita laksanakan, Bapak Ibu, dengan sendirinya mereka akan berbondong-bondong, ya datang ke Poltekkes. Apalagi kalau bicara mahasiswa baru, ya, nah ini mungkin perlu nanti kita ini ya diskusikan bersama nanti Bapak Ibu. Terkait dengan karena orang datang mahasiswa baru itu sebenarnya dia itu pelanggan pertama kita. Jadi orang yang datang ke Poltekkes pertama kali. Nah, kalau orang datang pertama kali, Bapak Ibu, coba kita bayangkan ya. Kita ke toko, kemudian pertama kali kita kenal dia. Tiba-tiba kita dicuekin, kita disuruh nunggu berjam-jam. Kalau saya jujur, saya akan pulang. Dan saya berjanji tidak akan pernah datang kembali di toko yang sama untuk kebutuhan apapun. Pasti saya yakin Bapak Ibu semua akan seperti itu. Nah, oleh karena itu, etalase yang mahasiswa baru ini Bapak Ibu ya, yang mahasiswa baru datang pertama kali kontak dengan kita, itu harus, ya, kita harus bujuk mereka baik-baik. Orang tuanya, mari Pak, kami ini kasih layanan yang baik. Berikan seluruh informasi, cepat responden mereka. Dan cerita ini nanti mereka akan ceritakan kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada komunitasnya, bahkan kepada orang-orang yang jauh dari mereka, bahwa layanan Poltekkes Kupang itu good, bagus, dan sudah prima. Buktinya kami ke sana dilayani semua. Ya, oke ya. Jadi
Ya, saya ambil yang penting saja Bapak Ibu. Itu yang penting. Ya. Nah, ini mengapa pelayanan prima penting? Persaingan. Nah, ini jangan lupa ini Bapak Ibu. Nah, persaingan, siapa yang siap dengan perubahan persaingan, dia akan kolaps sendiri. Siapa yang tidak memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, dia akan kolaps sendiri atau dia akan tersingkir dari peredaran istilahnya ya. Ya. Kemudian pemahaman yang semakin baik kepada mahasiswa. Jadi ini mungkin lebih banyak ke kita sebagai dosen ya Bapak Ibu. Jadi pelayanan prima ini penting karena sebagian besar pelanggan kita adalah mahasiswa. Jadi sudah selayaknya ini mahasiswa menjadi, kalau istilahnya bukan tamu tapi raja sebenarnya. Ya, itu hubungan kalau kita bicara hubungan pelayanan ya. Oke. Indikatornya apa? Ya, saya cepat saja. Kesederhanaan, prosedur untuk pahami, mudah dipahami ya, persyaratan mudah diperoleh, tidak menambah beban masyarakat. Jadi jangan sampai persyaratannya harusnya 2, kita nambahin jadi 5. Jadi orang jadi susah. Terakhir dia datang, nggak usah datang ke sana, kita masuk aja di swasta di mana gitu. Ya, ini juga penting. Kejelasan dan kepastian, hak dan kewajiban. Iya. Nah, ini semua indikator-indikator ini Bapak Ibu, ini harus bisa diukur nantinya. Ya, harus bisa diukur. Ya. Kemudian jadwal, harus ada jadwal berapa lama kita memberikan layanan. Kalau tertulisnya misalnya 1 hari, ya jangan sampai 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Itu orang tidak akan datang lagi. Iya. Kemudian pola tarif, ya bila ada ya, bila tidak ada ya kita harus jelaskan bahwa layanan ini tidak berbiaya dan seterusnya. Keamanan, ya. Kemudian keterbukaan. Nah ini penting ya. Efisien. Pola pelayanan sudah sifatnya ya efisien. Ya. Kemudian saya langgar aja ekonomis. Ya. Kemudian keadilan tadi sudah disampaikan ya. Ya, memberikan secara tertib, teratur, adil serta tidak ada perbedaan. Nah ini yang penting. Kalau keluarga datang, kalau dia datang terlambat suruh tunggu aja, nggak apa-apa. Nah itu baru kita dikatakan memberikan pelayanan yang adil. Oke. Ketepatan waktu. Nah ini Bapak Ibu. Nah coba kita masing-masing introspeksi ya atau evaluasi diri lah, self assessment. Bagaimana dengan jurusan, bagaimana dengan direktorat, bagaimana dengan bagian-bagian lain yang memberikan layanan, misalnya di layanan akademik, layanan kemahasiswaan, kemudian layanan kepegawaian dan sebagainya. Coba kita lihat, apakah sudah menganut asas ketepatan waktu, atau memang kita cenderung untuk molor-molor dan sebagainya. Nah ini menjadi evaluasi kita ya Bapak Ibu. Ya, karena kalau layanan prima itu ya kita harus taat pada yang namanya prosedur yang sudah kita tetapkan. Kalau 2 hari ya maksimal 2 hari. Ya. Tapi jujur kadang-kadang saya tanda tangan ijazah ini Om Paul yang yang mengingatkan, Pak ini sudah banyak Pak, mereka sudah nunggu 2 hari yang lalu. Oke, saya tanda tangan. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kebersihan, nah ini tolong, ini penting kebersihan. Tersedia tempat sampah, ruangan, WC, kamar mandi bersih, tidak bau. Nah ini orang menilai suatu tempat itu dari kebersihan kamar mandi dan WC ya Bapak Ibu. Coba kalau kita misalnya ke mall lah gitu. Kalau WC-nya bau, WC-nya kotor, kita cenderung berasumsi, wah mall itu kotor, kurang bersih. Padahal hanya karena kita melihat WC dan kamar mandinya. Nah, kita berharap Bapak Ibu, pelanggan yang datang, ayo kita layani dia dengan cara, ya tadi, sarpras kita kasih baik dengan sebaik-baiknya. Atau kita kasih bersihkan, misalnya kamar mandi, WC. Nah ini saya berharap di teman-teman di bagian CS ini, ya itu wajib ya. Kalau yang saya lihat di banyak poltekkes, itu mereka ini setiap 1 jam itu wajib membersihkan, setiap 1 jam wajib. Bukan pagi terus langsung sore, jangan. Nah ini harus diatur kembali nih, supaya kita ya tadi menghadirkan pelayanan yang prima. Nah teman-teman misalnya CS, siapa pelanggan dia? Pelanggan dia adalah mahasiswa, dosennya, teknikis itu.
dan teman-teman dia itu juga termasuk pelanggannya dia. Jadi pelanggan dalam artian skup pekerjaannya dia. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya, kemudian petugas pakai pakaian bersih dan kesehatan. Ya, oke. Kinerja. Nah ini cakupan pelayanan sesuai dengan kemampuan optimal pelayanan tersedia. Oke. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita masuk ke maklumat ini sudah masuk ke bagaimana kita menerjemahkan keseluruhan proses di depan tadi itu menjadi sebuah sebuah deklarasi ya bagi institusi. Apa deklarasinya? Hai orang-orang, Bapak Ibu yang sebagai pelanggan kami, ini loh, kami Poltekkes Kupang itu sudah ingin mendeklarasikan bahwa kami itu akan memberikan pelayanan tentang A, B, C, dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh datang kemudian memeriksa dan mendapatkan layanan sesuai dengan yang kami janjikan. Nah, itu penting. Ya, jadi ini maklumat ya, saya bacakan. Ini maklumat pelayanan. Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar. Nah, sanggup. Jadi kalau kata sanggup ini kan wajib. Apa standar pelayanannya? Nanti banyak standar pelayanan kita. Iya. Yang telah ditetapkan dalam keputusan direktur. Iya, jadi secara keseluruhan bahwa Poltekkes Kupang membuat deklarasi bahwa kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh institusi. Ah, itu ya Bapak Ibu. Nah, yang tanda tangan nih, siapa tanda tangan? Wadir. Iya, Wadir ya. Direktur dan Wadir ini. Ya, oke. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan kita yang perlu kita ini ya, dan harus tahu semua ini, standar layanan apa saja, layanan publik apa saja yang sudah ditetapkan oleh Poltekkes Kupang. Jadi ada 17 layanan Bapak Ibu. Ya, satu layanan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya, kemudian layanan legalisir ijazah dan transkrip, layanan surat keterangan aktif kuliah, layanan verifikasi ijazah, layanan surat keterangan alumni. Nah, saya pikir ini satu layanan 2 sampai 5 ini tiap hari itu datang. Iya, tiap hari datang. Jadi saya mohon maaf ini, mohon sebenarnya Pak Paul dan teman-teman di tim ini harus mengevaluasi apakah betul layanan legalisir ijazah, surat keterangan aktif kuliah, verifikasi ijazah, surat keterangan alumni yang ada di Wadir 1 itu sudah sesuai prosedur enggak? Sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Poltekkes atau tidak? Ada tidak komplain? Nah, ini bukan hanya maklumat nanti. Jadi harus ada monitoring dan evaluasi apa betul layanan yang kita berikan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ini penting ya. Nah, ini bukan lagi ke teman-teman yang akan memberikan layanan, tetapi sudah kepada tim. Nah, jadi tim atau pada manajemen. Nah, ini nanti yang perlu kita tidak lanjuti. Baik, yang keenam layanan surat izin belajar mahasiswa asing. Nah, ini juga sering saya tanda tangani ini yang nomor 6. Ya, cuman kita tidak tahu apakah yang kita lakukan ini mengikuti prosedur atau belum. Nah, ini perlu dicek kembali. Kemudian permintaan MOU, permohonan izin penelitian, permintaan beasiswa, layanan permintaan beasiswa. Nah, ini juga harus dievaluasi nih, apa sesuai dengan pelaksanaan yang kita lakukan. Permohonan pengabdian masyarakat, penggunaan jasa laboratorium, dan seterusnya, sampai ke layanan registrasi mahasiswa. Jadi Bapak Ibu semua, 17 layanan ini harus menjadi perhatian kita ya. Sebenarnya dalam konteks organisasi Poltekkesnya, tidak hanya ini yang kita dahulukan. Apapun bentuk layanan kita kepada pelanggan kita, itu harus memenuhi prinsip-prinsip keterpenuhan harapan pelanggan tadi yang di depan yang sudah kita sampaikan. Ya, ini contoh ya. Contoh, misalnya Poltekkes Kupang sudah menetapkan standar pelayanan tentang legalisir. Ya, jadi kalau kalau misalnya pelanggan datang atau alumni datang,
kemudian dia meminta untuk legalisir ijazah. Jadi kalau kita lihat komponen yang harus kita atau prosedurnya itu kan di dalam layanan Prima itu yang pertama adalah produk layanan. Jadi harus ada nama produknya dulu. Misalnya kalau kita ke toko, misalnya toko roti, itu kan ada nama layanannya apa? Misalnya layanan delivery, misalnya layanan antar apa itu? Layanan antar apa ya? Seperti di mana? Di KFC misalnya, kan ada itu produk, macam-macam produk layanan dia. Ya, jadi harus ada dulu. Ya, kemudian persyaratan ini harus dicantumkan secara jelas. Membawa dokumen asli, membawa fotokopi, maksimal 5 lembar. Ya. Prosedur harus ditunjukkan, harus kita sebutkan. Menunjukkan dokumen asli, menyerahkan fotokopi dokumen, kemudian mengambil dokumen telah dilegalisir. Waktu 1x24 jam. Nah ini. Jadi ini standar atau yang kita janjikan ya. Ya kita janjikan. Jadi kalau ada pelanggan datang, kemudian dia meminta legalisir ijazah, paling lama itu harus 1x24 jam itu dia sudah harus ambil kembali. Ya, nanti Om Paul dan teman-teman bisa dilihat apakah lebih atau memang sudah tepat waktu pelayanan kita. Tarif juga harus disampaikan. Kalau ada biaya, sampaikan biayanya. Kalau tidak, ya tidak perlu. Nah, coba Bapak Ibu, kalau kita ke warung makan, di situ kan ada daftar menu itu. Kita lebih senang ke warung-warung makan yang sudah ada daftar menunya. Supaya apa? Kita nggak keringat dingin sambil makan nih. Aduh, makan banyak ini berapa biayanya? Kan kita jadi malah bukan kenyang tetapi kita lambung kembali. Kita mikir berapa biayanya. Nah, itu kan tidak prima namanya. Oh, ini orang ini nggak benar nih. Dia suka-suka nanti kalau pakai mobil dia 50.000, kalau pakai motor bisa 30.000, kalau jalan kaki ya cukup 20.000. Nah ini repot. Jadi yang disebut dengan pelayanan prima itu harus disebutkan tarifnya berapa kalau ada. Kalau tidak ada bilang gratis di situ. Ya. Dan biasanya kita senang kalau yang gratis ya. Iya. Parkir gratis itu rame itu. Tapi kalau parkirnya berbayar 2.000 bisa berkelahi. Iya. Pengelolaan pengaduan, nah ini penting. Kalau ada masalah pada siapa saya harus mengadu? Pak, saya datang ke sana, dia begini-begini. Nah, saya tidak dilayani dengan baik. Saya mau mengadu, saya nggak tahu ngadunya kemana. Nah, kalau layanannya prima, ya kita sudah berjanji tadi, Pak, kalau ada masalah yang tidak berkenan, Bapak tolong bisa mengadukan lewat satu kotak saran Bapak, Ibu, atau bisa langsung melalui websitenya Poltekkes. Ya, tinggal pilih ya. Ya, oke. Itu salah satu contoh Bapak Ibu standar pelayanan legalisir ijazah yang ada di Poltekkes. Ya. Ini sama ya. Pada prinsipnya kita sebutkan semua prosedur komponen apa yang akan kita layani, layanan yang kita berikan. Ya. Sama ya. Oke. Iya. Jadi harapannya Bapak Ibu terakhir adalah dengan komitmen melaksanakan pelayanan prima, pada akhirnya kita menjadikan layanan prima ini menjadi budaya. Ya, kalau sudah menjadi budaya, tidak perlu lagi kita harus teriak-teriak kiri, teriak kanan, suruh kiri, suruh tidak lagi. Karena masing-masing kita sebagai individu yang memberi pelayanan, itu sudah tahu, saya tugasnya di sini, pekerjaan saya seperti ini, organisasi saya seperti ini. Jadi tugas saya adalah memberikan layanan A, B, C, D. Itu sudah standby dia. Pagi-pagi sudah dengan penampilannya oke, datang ke kantor, saya siap memberikan pelayanan prima kepada pelanggan saya. Jadi ini tujuan akhir kita. Jadi komitmen bersama ini, seluruh kita ya yang memberikan pelayanan. Mulai dari dosen, mulai dari pimpinan terutama, dari direktur, wadir, para pengelola, pejabat semua, dosen, kemudian tendik, dan teman-teman di CS, driver, dan security. Iya, jadi mari kita jadikan budaya pelayanan prima ini Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya apa Bapak Ibu? Pekerjaan yang tadinya berat, itu menjadi hal yang biasa kita lakukan, karena sudah menjadi budaya. Ini harapan kita bersama ya. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan
materi ini bisa memberikan gambaran dan membuka wawasan kita, Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah tahu, oh ternyata layanan prima seperti ini ya. Oh, pelayanan prima itu butuh hal-hal atau syarat-syaratnya seperti ini. Ya, kalau kita ingin memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, jadi kita sendiri harus siap secara internal. Tadi satu, mengenal organisasi, Bapak Ibu. Kita harus kenal customer kita, itu harus kita kenal. Ya. Kemudian pesan berikutnya, ini bagi kita semua ya yang memberikan pelayanan. Nah, kemudian bagi teman-teman di tim pengendali, ya tim pengendali ini harus ada supaya layanan prima ini tidak sekedar kita omong di sini kemudian selesai, tapi harus ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Jadi dibentuklah tim pengendali pelayanan internal. Nah, mereka ini melakukan apa? Satu, melakukan penyediaan sarpras untuk pelayanan prima. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa omong terus pelayanan prima, tapi kita tidak siapkan sarana prasarananya. Contoh, misalnya satpam. Kita suruh dia memberikan pelayanan prima, dia nggak punya kantor satpamnya atau ruang satpamnya, ya susah. Atau ada tapi kacanya pecah, ya kan? Ya, ketika dia tidur, dia malah jatuh sakit karena tidak terlindungi, misalnya di malam hari. Ya. Kemudian nanti yang perlu juga adalah untuk teman-teman di tim. Jadi ini bukan hanya bagi dosen, bagi tendik, tapi kita Bapak Ibu di tim pengelola, kemudian di tingkat pimpinan itu penting. Kemudian berdayakan pengguna layanan. Jadi jangan lupa bahwa setting layanan prima itu tidak saja kita berorientasi pada kita memberikan, tapi bagaimana mereka juga ini kita komunikasikan, kita berdayakan. Ini penting ya. Nah, ini tugasnya pada tim pengelola atau tim pengendali. Kemudian perbaikan pelayanan internal penting Bapak Ibu. Jadi tidak saja kita melihat oh layanan prima itu begini, tidak hanya seperti itu. Perbaikan pelayanan internal kita itu penting, misalnya pelayanan kepegawaian, lain-lain itu harus dibenahi dulu secara internal. Baru kita nanti bisa beranjak ke pelayanan secara eksternal, yaitu bagaimana pelanggan-pelanggan di luar ini bisa merasa puas dengan apa yang kita berikan. Kemudian yang paling penting adalah jangan lupa keberhasilan terhadap pelayanan prima ini tidak lepas dari yang namanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Iya, tanpa itu nggak bisa kita tahu Bapak Ibu. Iya, kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, keluhan pelanggannya seperti apa, itu kita tidak tahu kalau kita tidak tindak lanjuti dengan kegiatan Monef. Ya, dan ini sangat penting. Ya, Monef ini sangat penting. Dan yang terakhir itu yang sangat penting itu adalah perbaikan berkelanjutan. Iya, jadi Bapak Ibu, apa nih maksud dengan perbaikan berkelanjutan itu adalah apa yang menjadi kekurangan kita pada periode layanan kita, misalnya sebulan ini, kita evaluasi tadi melalui Monef, melalui tim pengendali, melalui tim Monef, kekurangan, kelemahan, dan kendala-kendala ini kita rumuskan kembali cara mengatasinya. Ya, sehingga siklus ini akan berjalan, kekurangan menjadi bahan masukan untuk perbaikan untuk proses berikutnya. Jadi itu yang disebut dengan perbaikan berkelanjutan. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mari kita mulai, walaupun mungkin tidak bisa ya kita langsung, oh wah kita harus memberikan pelayanan yang luar biasa, tidak. Kita mulai dulu pelan-pelan, hal-hal kecil saja dulu. Dengan begitu nanti secara pelan-pelan, lama-kelamaan itu menjadi bagian dari kebiasaan kita di Poltekkes Kemenkes Kupang. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya bagi kita semua, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.